Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ayat ini merupakan satu-satunya ayat yang berbicara tentang permohonan penangguhan atas kematian seseorang di dalam Al-Quran Al-Karim dengan bahasa penyesalan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya engkau ya Allah tangguhkan kematianku beberapa waktu sedikit. Penyesalan ini pula diiringi dengan komitmen untuk beramal. Jika permohonan penangguhan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'as-saddaqa, maka pasti aku akan bersedekah. Ayat ini pula sekaligus menggambarkan ketakutan seseorang saat menghadapi kematian, saat ia menjelang sakaratul maut. Karenanya ia memohon kepada Allah agar waktu kematiannya ditunda beberapa waktu. Permohonan penangguhan atau penyesalan yang akan terjadi jelang kematian merupakan penyesalan yang jujur, karena keluar dari lisan jujur, semua ungkapannya adalah benar. Al-Quran memberitakan, dan kita yakin tidak mungkin orang berdusta saat menjelang kematian. Itulah kenapa kemudian penyesalannya itu ia sertai dengan keinginan untuk beramal, bahkan dengan bahasa kepastian, fa'as-saddaqa, pasti aku akan beribadah harta. Itulah kenapa ayat ini menjadi satu-satunya ayat mengkaitkan antara ibadah harta kita, baik berupa wakaf, infak maupun sedekah, dengan kematian yang nanti pasti akan mendatangi setiap manusia. Yang menarik dari bargaining kematian yang disampaikan adalah pilihan amal yang akan dijalankan oleh seseorang tersebut, yaitu amal sedekah, fa'as-saddaqa. Padahal sekian banyak amal ibadah yang mungkin ia jalankan. Ada ibadah sholat, ada ibadah puasa, dan ada ibadah haji. Namun pilihan yang sangat tepat, ia memilih pasti aku akan bersedekah, karena amal sedekah, amal ibadah harta dalam beragam bentuknya, merupakan amal ibadah yang memiliki banyak keutamaan, termasuk dalam bab kematian dan keselamatan manusia. Dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang keutamaan ibadah harta ini dikaitkan dengan penangguhan kematian, keselamatan dari bala, dan kematian yang husnul khatimah. Dalam hadis Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sesungguhnya sedekah seorang muslim bisa menambah umurnya, bisa mencegahnya dari kematian su'ul khatimah. Ia akan terbebas dari penyakit sombong, kefakiran, dan berbangga diri. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah manusia. Gambarannya sangat jelas. Ibadah agung ini dikaitkan dengan kematian seseorang, keselamatan dari bencana, memperpanjang usia, dan
menjadikan kita bebas dari penyakit-penyakit hati seperti sombong, bangga diri, ujub, takabur, dan sebagainya. Permohonan penangguhan juga karena ia menyadari sepenuhnya atas dosa dan kesalahan yang telah diperbuatnya. Tidak mungkin orang menyesal, melainkan karena sepanjang hidupnya banyak dosa dan kesalahan yang sudah diperbuatnya, yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin sedekahlah, amal ibadah hartalah menjadi amal pilihan yang tepat untuk menghapus dosa-dosanya. Saat dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia berarti layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un nar al-hatab." Sungguh sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Hadis Tirmizi. Ia yakin pasca kematian pun pahala ibadah harta tidak akan terputus, tetap mengalir, sehingga inilah yang akan menambah akumulasi pahalanya kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang sangat masyhur, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak cucu Adam itu wafat, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Urutan pertama, sedekah jariyah. Mayoritas ulama hadis memahami sedekah jariyah ini adalah berwakaf, karena seseorang yang sudah berwakaf secara materi yang diwakafkan, benda yang diwakafkan tetap utuh. Demikian juga nilai pahalanya tetap berlanjut sampai kapanpun. Itulah keagungan ibadah harta, di mana pahalanya akan diakumulasi pasca kematian seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 menyampaikan perumpamaan terbesar di dalam Al-Quran, yaitu perumpamaan tentang mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan menebar sebutir benih, kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Dalam tiap-tiap tangkai itu tumbuh 100 butir. Inilah perumpamaan terbesar di dalam Al-Quran menurut pandangan para ulama. Perumpamaan tentang ibadah harta, wakaf, infak, dan sedekah. Seseorang akan menghadap Allah, maka tentu ia berharap bekal yang dipersiapkannya, baik bekal yang dipersiapkannya adalah bekal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah harta inilah menjadi bekal terbaik yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir ayat disebutkan komitmen kedua yang pasti ia akan penuhi manakala diberikan penangguhan waktu kematian. Setelah fa'as-saddaqo, ia mengatakan, "Wa akum minas solihin." Hamba pasti termasuk orang-orang yang soleh. Apakah parameter kesolehan? Ternyata parameter kesolehan seseorang ditentukan dengan ibadah hartanya. Artinya tidaklah seseorang itu dikatakan soleh manakala dia tidak mampu berwakaf, tidak pernah berinfak, lalai untuk melaksanakan ibadah sedekah. Demikian makna korelasi dari ungkapan penyesalan, fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Pasti aku akan bersedekah dan termasuk orang-orang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan antara keimanan seseorang justru dengan amal ibadah hartanya sebagai bukti dari keimanannya. As-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Hadis Imam Muslim. Imam Nawawi memberikan syarah tentang hadis ini, yaitu bukti kebenaran imannya. Sidqul iman, seseorang yang banyak beribadah harta, berwakaf, berinfak, dan bersedekah, ia digolongkan sebagai mukmin yang shadiq, mukmin yang benar imannya. Jika kita bahas tentang sebab nuzul ayat ini,
Maka terdapat beberapa riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang intinya orang-orang yang berharta tetapi tidak menunaikan hak hartanya, maka kelak ia akan meminta penangguhan. Ia minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Ia ingin menunaikan hutang ibadah hartanya berupa wakaf, infak, dan sedekah. Imam Al-Qurtubi menyimpulkan, ayat ini menunjukkan wajibnya segera kita menunaikan ibadah harta sebelum berakhir waktunya. Kapan itu berakhir waktu ibadah harta kita? Tentu kematian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Itulah ayat yang mengisyaratkan batas akhir dari kita menunaikan ibadah harta kita. Sepanjang hayat berarti dalam beragam kondisi dan situasinya kita tetap terus-menerus berusaha untuk menjalankan ibadah harta yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhumnya, seorang hamba yang tidak beribadah harta dikategorikan sebagai seorang yang lalai. Tentu sangat merugi ia setelah kematiannya, karena tidak ada yang ia persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah ayat ini mengabadikan ia berharap mendapatkan penangguhan kematian, ingin beribadah harta dan menjadi orang-orang yang soleh. Demikian agungnya ibadah harta yang bersifat sukarela, yaitu wakaf, infak, dan sedekah. Ketiganya dijadikan alat bergaining kematian oleh setiap orang saat ia menghadapi sakaratul maut, jelang menghadapi kematian, karena ia berharap ibadah harta ini akan menyelamatkannya kelak di hari kiamat. Banyaknya musibah, banyaknya cobaan bencana yang menimpa dunia ini yang mengakibatkan kematian banyak manusia, khususnya pandemi COVID-19 ini. Sejatinya dapat kita ikhtiari, dapat kita cegah dengan memperbanyak ibadah harta yang bersifat sukarela. Itulah solusi yang tepat mengetuk pintu rahmat Allah untuk kehidupan yang aman, yang sehat, yang selamat dunia dan akhirat. Apalagi kita menjelang bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan beliau amat sangat dermawan. Kedermawanannya di bulan Ramadan melebihi kecepatan dari angin yang menghembus. Itulah solusi, itulah tuntunan Allah, itulah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita persiapkan bekal kita dalam bentuk ibadah harta kita, baik itu wakaf, baik itu infak maupun sedekah. Karena itulah cara kita menyelamatkan dari berbagai bencana dan bala, serta itulah cara kita untuk menghapus dosa-dosa kita yang terus-menerus semakin banyak dari waktu ke waktu. Dan itulah kenapa Allah abadikan satu-satunya ayat tentang penangguhan kematian, bargaining kematian, yang diabadikan di dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk terus-menerus meningkatkan ibadah harta kita, menunjukkan ibadah harta kita yang agung dengan berwakaf, dengan berinfak, dengan bersedekah. Tentunya setelah menunaikan yang wajib yang bernama zakat. Mudah-mudahan kajian pada kesempatan kali ini menambah wawasan kita, menambah semangat kita untuk terus-menerus kita berusaha meningkatkan kesolehan kita di sisi Allah. Salah satu parameter kesolehannya adalah ibadah harta sebagai pembuktian atas kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.